Bapak Ibu saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita awali permenungan kita di pagi hari ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah sumber cahaya kebenaran, Santo Simon dan Santo Yudas, para rasul mulia, telah mengantar kami untuk mengakui nama-Mu. Semoga gereja-Mu semakin bertumbuh dalam iman dan semakin banyak orang yang percaya kepada-Mu. Sebab Engkau Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja semesta merayakan pesta Santo Simon dan Yudas yang adalah murid dari Yesus. Dan mereka membantu Yesus untuk bersama-sama menjalankan proyek keselamatannya, menyelamatkan banyak jiwa. Yesus berjalan bersama para rasul untuk menjaring banyak jiwa supaya menjadi pengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan sebagai sumber keselamatan. Maka ada berbagai macam mujizat yang dibuat Yesus bersama para murid, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang sudah mati, dan banyak mujizat lain. Sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Dia, karena Yesus adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan. Bagaimana dengan kita yang percaya kepada Dia? Kita ini adalah rekan kerja Allah. Sebagai rekan kerja Allah, kita harus mempersiapkan diri menerima Tuhan terlebih dahulu, membebaskan dari hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi pribadi yang setia kepada Allah seperti para murid, supaya kita juga mampu menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain dan dapat mengantar mereka kepada Allah, sang sumber keselamatan. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang baik, kami ini adalah anak-Mu yang senantiasa setia menjadi pengikut-Mu. Mampukanlah kami dengan daya Roh Kudus-Mu untuk selalu mewartakan kabar baik, untuk melanjutkan misi penyelamatan-Mu kepada sesama kami, sehingga semakin banyak orang diselamatkan dan percaya kepada Dikau sebagai sumber keselamatan satu-satunya.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. kita sekalian. Hidup kerjaan kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah